Nah, hari ini kita mau ngapain yo? Mau edukasi keeping. Ah, pinter. Nah, ini teman-teman ya. Jadi keeping itu adalah salah satu ketentuan kita menitikan ikan koi. Nah, mau ke dealer, mau ke penjual, mau ke teman, atau mau ke apa. Nah, pada umumnya segala sesuatu resiko keeping itu, amit-amit kita ngomong paling buruknya ikan itu mati atau tewas, itu tidak menjadi tanggung jawab kipernya. Oh gitu. Ya, namanya makhluk hidup nyo, mana ada yang bisa garansi 100% hidup gitu loh. Bahkan ini sampai dealer di Jepang pun, kalau kita titip ikan, bahkan ikan yang harganya sampai ratusan juta atau miliar pun, itu tidak ada garansi. Oh, Nah, terus kalau nggak siap gimana nyo? Ya jangan keeping. Ikan deal, beli, bawa pulang, keeping sendiri, mati yang lihat sendiri, hidup tambah bagus juga ngelihat sendiri, seperti itu. Ya, nah setelah ini kita akan petakan per jenis ikan apa yang nanti akan kita keeping. Kebetulan kita punya satu teman yo. Ini kawan lama saya juga, pemain koi lama juga. Dan fasilitasnya itu di daerah Semarang Atas, Ungaran yo. Oh, Wih, itu airnya dingin sekali ya. Ini sekarang lagi dingin. Nah, ini sambil iklan sebentar yo. Malam-malam gini asik ngeliat-ngeliat koi, milih koi, tetap minumnya kopi dari di Kala Kopi. Mantap ya, iklan lagi. Oh iya kok mau tanya, kalau keeping kayak gitu kan dari dulu juga ada kok ya, dari Ada. di Jepang juga ada. Ada, sudah lama sekali ada. Aturan Otomatis itu udah ada. Itu kan dari dua belah pihak, antara yang punya koi Yes, sama kesepakatan, yang betul. keepernya kok ya. Betul, jadi intinya selalu kita juga sampaikan di depan dulu. Artinya kalau memang sudah keeping, apalagi ikut show, untuk keeping untuk show, itu resikonya besar sekali nyo. Nah, intinya kalau memang customer nggak oke, ya mendingan jangan keeping, dikirim aja gitu loh. Iyalah gitu loh, kita kan juga nggak maksa nyo. Oh benar-benar. Saya pun ini mau keeping ke teman saya, ke rekan saya juga nggak dipaksa. Saya yang memang inisiatif kepengen keeping sendiri gitu. Nah, kalau mati gimana Om Ade ikannya? Ya sudah, itu resiko saya. Berarti nggak ada penggantian 50%, Enggak 70%, ada sama sekali. itu nggak ada, Saya ya? pada selalu juga untuk semua customer itu sudah jelaskan di depan. Tapi terkadang tetap ada aja yang grundel di belakang. Kalau ngomongnya nggak enaknya di depan saya, malah saya enak gitu loh. Yuk kita bicara yang terbaik gimana gitu. Tapi ada juga yang grundel di belakang, padahal di depan kita udah kasih tahu ngomongin semua dulu. gitu loh. Kalau keeping namanya sakit, mati dan lain-lain, ya kita nggak akan garansi ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu nih. Sip. Alkohol Mas Anam. Nah, ini kita dibantu rekan kita Mr. Anam dan Mr. Dayat. Ya, oke. Nah, ini ikan yang akan kita packing pertama ada 5 ekor. Yang pertama ini jenisnya namanya Beko. Beko. Siro Beko. Jadi Beko itu- lebih dominan banyak putihnya. Yes, pinter sekali Norma. Beko itu putihnya lebih banyak, suminya lebih sedikit. Ini ada 2. Kebetulan dua-duanya ini sudah pernah juara 3 sama juara 2. Ya, Yang di bekonya Bandung ini kok ya? ini yang Beko 2 ini. Nah, sebetulnya ikan ini prospeknya masih panjang sekali. Kebetulan belum laku, jadi mau saya keep dulu biar nanti agak gede, agak jumbo dulu. Oh iya. Jadi sebetulnya 2 itu masih available. Nah, yang ketiga Kumon Ryu nih, yang Doitsu ini. Nah, ini kemarin sih di Wonosobo inget nggak? Dapat Oh, juara 4 iya, nih. iya. Nah, padahal ini kondisi belum makan, belum siap. Tapi saya karena penasaran, skinnya juga bagus, Doitsunya juga mulus. Nah, saya mau keeping juga ini. Saat ini ukuran sekitar 22 sentian Kumon Ryu-nya. Nah, Siro yang paling besar ini, sebetulnya ini, sekali lagi catatan ya, Siro yang paling besar ini 35 BU-an. Ini satu angkatan dengan yang lainnya ini, usianya. Jadi ini satu angkatan Ya, semua. nggak beda-beda jauh umurnya. Umurnya rata-rata masih di bawah 1 tahun semua. Tapi lihat nyo, ini yang lokal, tapi dia malah growth-nya lebih cepat. Lebih. Nah, besar cuman itu. ikan ini masih kurus. Secara sumi putihnya bagus nih, sirojinya udah putih, suminya udah strong. Nah, ini yang import satu-satunya dari Okawa Farm, kelihatannya female. Nah, ini skinnya kurang bersih, itemnya kurang solid. Kita nanti akan keeping juga. Oke. Nah, ini yang partai pertama ada 5 ekor. Kita packing dulu, kita siap-siapin, baru kita lanjut ikan berikutnya. Oh iya. Oke. Kalau mau keeping itu Kak Yo, Ya. itu ditaruh di tempat
fat kayak gini atau Oh enggak, nanti di kolam. Di kolam besar, di kolam tanah besar, kolam besar yang intinya juga secara air, secara media, secara filter, secara matahari kita kasih yang terbaik lah. Oh, gitu. Nah, sekarang yang part kedua ini koi-koi unik, Nyo. Wah. Ini yang paling gede ini namanya Hana Susui. Hana Susui. Ya, dari Yamaju. Yang susui yang biasa itu yang Maruten, namanya Susui Maruten. Dari Yamaju Koi Farm juga. Terus ini ada Gin Matsuba Doitsu. Warna putih ini kok. Silver perak ini, aslinya silver perak, bukan putih. Itu dari Marusaka Farm. Kemudian ada Orange Ogon. Ini mirip sekali dengan Ogon, tapi kalau nyo perhatiin, dia sisiknya ada hikarinya, ada kemas-kemasan silver. Unik ini. Oh. Dan ini bodinya tebal sekali. Semoga nanti setelah kita pindah ke Ungaran dia bisa lebih tebal, lebih bulky, lebih jumbo ya. Nah, yang terakhir yang paling unik ini Masuka Bawake Beni Masuka Bawake. Dari Kawakami Farm. Ini memang masih tategoi. Tategoi itu belum finish semua, hitam sama merahnya. Jadi masih kayak agak berantakan. Tapi kelima ikan unik ini saya suka sekali. Kita nanti juga akan keeping di sana. Nah, nanti beberapa bulan ke depan semoga sehat-sehat selalu. Yang paling penting itu ikannya sehat, hidup, dan kita nanti akan update perkembangan keeping hasilnya seperti apa. Dan nanti buat teman-teman yang berminat untuk keeping atau mungkin mau beli ikan, nambah koleksi, jangan lupa bisa kontak dari kontak Blaskoy Center di bawah ini. Siap. Oh ya kok, kalau keeping itu ada perjanjiannya nggak? Ada minimal sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Ada, jadi kita sebulan, hitungannya setiap periodenya 1 bulan. Biaya itu tergantung ukurannya. Ukuran makin ikannya kecil makin murah, ya. Ukuran makin besar makin mahal. Karena kan otomatis pakan, perawatan ikan makin jumbo kan, makannya juga makin banyak, peletnya makin banyak ini. Nah ini sekarang ini saya merangkap host sama narasumber nih. Kita lihat nih hostnya. Host yang satunya mana tuh? Hostnya tuh lagi sibuk. Kita yuk ini kita packing. Ini host kenamaan kita lagi ngapain tuh nih? Wih, gila kayak Iron Man. Kayak Iron Man dia bikin pesawat. Bikin drone. Wah, keren. Property vlog nih. Kita lihat bisa terbang atau nyungsep nanti drone-nya ya. Kita lihat nanti. Nah, sekalian nonton. Gimana? Jangan lupa ya, tonton nih Flash Channel program baru Kongko ya. Ini bintang tamunya siapa sih, Mas? Perdana nih ya. Nih Flash Channel. Semoga disukai dan Kirun sama Cak Pecil. ya. Wah, lawak-lawak ini. Lawak. Semoga Mantap. menghibur dan bisa bermanfaat dan dukung terus kita ya. Oke. Yuk lanjut yuk. Oke, nah sekarang yang selanjutnya ini ikan satu warna, ikan penjinak kolam, dan biasanya ikan satu warna ini secara mental makannya ini bagus sekali yo. Agresif gitu ya. Ya, dia pelopor makan, mentalnya juga bagus. Kebetulan 5 ekor ini import semua. Yang warna abu-abu perak itu namanya Soragoi Ginrin. Soa Goi Ya, Ginrin. dari farm Okawa. Ukuran sekitar kurang lebih 30 BU up lah, kurang lebih segituan. Lebih bling-bling gitu ya, Teh? Ya, karena Ginrin itu selalu ada blingnya, dan ini saya pilih yang Ginrinnya ini strong. Ginrinnya yang padat, yang sampai ke bawah, sampai ke samping. Dan ini biasanya nanti makin besar, fukurinya makin kotak-kotaknya makin wow. Lah ini kok nggak ini kok? Nah, ini sendiri nanti lanjut. Nah, ini ada satu lagi, namanya Benigoi Ginrin nih, yang orange. Orange. Ya, itu dari Otsuka Farm. Otsuka Farm. Ya, kemudian ada Karashi Ginrin juga, ini dari Otsuka Farm juga. Nah, yang terakhir yang tadi kamu tanyain yang nggak ada ginrinnya sendiri, ini saya unik sekali. Kebetulan yang dapat warna begini cuman sedikit. Ini masuknya varietinya ini bisa orang sebut Karashi lemon atau mango, bisa juga red Karashi. Dia warnanya orange-nya orange kecoklatan. Nah, tips memilih ikan satu warnanya, ini yo buat teman-teman mungkin yang suka ikan satu warna yang potensinya bisa jumbo, bisa gede. Yang pertama perhatikan anatomi tulangannya. Nah, ini si dilihat dari mananya? Nah, mulai dari punggung, bahu, kepala nih, lihat nih gede-gede semua kan. Ya, bahkan beberapa punuknya udah keluar nih. Padahal ini kondisi puasa semua ya, ingat ya, puasa semua. Punuknya keluar, jitanya keluar, kepala tebel, pangkal ekor tebel-tebel semua. Dan perut tidak ada yang turun atau pot belly. Itu penting sekali nyo, karena kalau udah kita ikan, kita kasih makan sebentar, perutnya udah turun, nah itu biasanya udah nggak bisa gede itu. Malah nanti makin lama perutnya makin besar. Oh, berarti yang besar cuma perutnya aja. Perutnya gitu. aja, kan dilihat jadi lucu gitu loh. Meskipun sekarang ada variety unik namanya short body, itu memang perutnya gede-gede dan ikannya bentet-bentet nggak bisa jumbo. Tapi malah ada yang mahal juga kemarin sampai puluhan juta. Di Jepang juga udah mulai muncul, bahkan saya dikasih tahu temen infonya,
sebentar lagi koi show ada kelas untuk short body. Wah ini lucu ini. Akhirnya. Iya, kayak koki, kayak koi ya nanti kita tunggu perkembangannya. Yang pasti ini 5 ekor ini udah pilihan semua dan ini masih available semua, masih stok semua. Wah, siap. Ini buat Ya. teman-teman di rumah barangkali ada yang mau Berminat koi nanti yang bisa satu hubungin. warna. Yes. Masih banyak sih, Mita masih banyak. Cuman kemarin kan kita pilih beberapa yang intinya saya yakin ini ikan pasti potensi gedenya bagus lah. Lebih seperti bagus itu. gitu ya. Nah, Yuk, kita langsung packing. hubungin di Blast Koi Flash Center Koi Center. Semarang. Oke, nah ini yang Terakhir kok ya? masih ada satu lagi nanti habis ini. Oke, Ini siap. yang ikan yang pola atau orang sering sebut dengan namanya Gosanke. Gosanke ini sebetulnya kohaku sanke soa, tapi berhubung soa ini terus terang nggak ada yang saya kepengen untuk di keeping. Ada sih di stok kita di kolam kita utama. Ini kita pilih jenis kohaku dan sanke. Sanke. Ya, Ini yang dua. sering dibungkus-bungkus wadah pakan koi ya? Koi? Yes, ini yang ikan-ikan umum lah. Kata orang kalau di kolam koi belum ada kohaku sanke soa ya belum miara koi. Siap. Gitu. Nah ini ada dari farm Isa yang paling besar sekitar 30 BU. Kohaku ini kok ya? Ya, kohaku ini itu dari farm Dainichi. Ini sankenya ini yang ini lokal satu, yang dua ini import Taniguchi. Ya, yang pasti ini pilihan-pilihan polanya maupun anatomi udah saya pilih. Yang nantinya kedepannya kalau di keeping ini cakep lah yang pasti. Cakep sekali. Dan teman-teman nanti kalau yang berminat ini 5-nya masih available juga. Ya, nanti bisa hubungin kontak person di bawah ini. Nah, yang masih banyak lagi lah. Yang jumbo-jumbo kita juga ada beberapa baru-baru. Belum sempat kita upload, belum sempat kita posting juga. Yang pasti teman-teman kita berusaha menyediakan, kalau teman-teman cari, kita sediakan dengan kualitas yang terbaik, Sebaik dengan harga mungkin yang terbaik gitu, juga gitu. Dan jangan tergiur dengan ikan bagus harga murah. Itu penipuan. Beberapa minggu kemarin banyak yang nanya ke saya, loh Pak Ade, saya kan posting ikannya. Iya, gimana kok? Ada beberapa ikan customer, ada beberapa ikan kita. Loh Pak, ikan yang ini udah saya beli, harganya 3 juta, 5 juta. Kok malah diiklanin sama Pak Ade? Saya bingung, loh ini kan kita Pak. Ini kan kita dan masih di kolam kita. Iya. Ada ya? Itu? Ada 3-4 orang gitu loh. Bahkan yang 2 orang ini member di grup kita juga gitu loh. Artinya sebetulnya mereka sudah tahu bahwa ikan ini mahal, nggak mungkin murah. Gitu. Tapi ya itulah, cuman saya mau pesan aja teman-teman, belilah ikan koi secara bijak. Kalau ada yang nawarin online terlalu nggak masuk akal, ikannya bagus, jumbo kok murah, ya jangan tergiur dengan harga murah. Wah, harus dicurigai Ya, juga. minimal kalau memang mau tetap dicoba ya pakai rekening penjamin. Kan ada tuh rekening penjamin yang aman, yang terpercaya kan banyak udahan. Berarti beda sama rekber gitu kok? Rekber itu rekber. Tapi biasanya penipu itu begitu diajak rekber alasannya macam-macam ya. Kadang ada juga yang rekber temennya sendiri. Yes, ya pokoknya intinya rekbernya yang terpercaya yang sudah banyak orang umum tahu lah. Wah, jangan rekber yang baru-baru. Nah, saya terus, lu aduh gimana nih Pak saya ketipu ya? Saya jawab, ya saya nggak tahu. Yang pasti ikan itu masih di kolam kita, masih di kolam customer gitu loh. Kalau Bapak mau lihat, ayo gitu loh. Nggak mungkin saya jual ini 5 juta. Orang 50 juta aja ke atas kok harganya kok gitu loh. Ya tapi itulah ya yang pasti ambil pelajaran positifnya, ambil hikmahnya, jangan sampai ulang lagi seperti itu. Ya, oke, kita packing. Terakhir habis ini. Oke, nah ini yang terakhir 3 ekor ini agak lumayan gede. Cuman nggak tahu kenapa di kolam kita ini dia bodinya kurang isi. Yang pertama ini ada Sorakoi Ginrin, Warna dia gelap hitam ini. sekali, Black Diamond, ini dari Okawa. Tanjoko Abu Ginrinnya Momotaro ini agak kurus masian. Sorak Ginrinnya juga dari farm apa ya saya lupa lah. Tapi 3 ini ya, mau kita lanjut keeping, harapannya body bisa lebih tebal. Lebih tebal lagi. Ya, ini kamu lihat nih Fukuri Ginrinnya ini strong sekali sebetulnya, terutama yang Black Diamond Sorakoi Ginrin ini. Lebih eksotik ini. Ya, ini ikan ini kalau jumbo keren sekali normal, keren sekali. Makanya ini nggak laku pun saya penasaran, masih pengen keeping terus. Pengen keeping dulu, terus. penasaran ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti kelanjutannya seperti apa kita nyampe di Ungaran, fasilitasnya seperti apa. Teman-teman nanti bisa kita lihat proses karantinanya dulu sebelum masuk kolam seperti apa. Kita lanjut setelah ini ya. Kita packing lagi yang terakhir ini. Oke.